apa itu sadari? Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri yaitu pemeriksaan pada payudara untuk mengetahui adanya benjolan atau kelainan pada payudara. Sadari bisa dilakukan secara mandiri di rumah tanpa adanya tenaga kesehatan ataupun kita harus ke klinik ataupun puskesmas. Sadari dilakukan untuk pemeriksaan atau deteksi dini pada kanker payudara. Sadari atau periksa payudara sendiri merupakan metode deteksi dini yang esensial. Tujuan utamanya adalah memberdayakan wanita untuk mengenali dan menjadi familiar dengan kondisi normal payudara mereka. Dengan melakukan sadari secara rutin setiap bulan, maka wanita dapat segera menyadari jika ada perubahan yang mencurigakan pada payudara, seperti adanya benjolan, perubahan bentuk, dan juga pengeluaran yang abnormal dari payudara. Manfaat utama sadari yaitu untuk mendeteksi dini kanker payudara yang secara signifikan meningkatkan peluang kesembuhan karena penanganan medis dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga efektif. Meskipun bukan pengganti pemeriksaan klinis oleh dokter, sadari adalah langkah proaktif yang sederhana, murah, dan terbukti efektif untuk menemukan kelainan payudara pada tahap awal. Berikut jurnal yang saya review berjudul tentang peningkatan pengetahuan kanker payudara dan keterampilan sadari untuk deteksi dini kanker payudara. Jurnal ini membahas tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini kanker payudara yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang kanker payudara karena kurangnya terpapar dengan informasi terkait penyakit tersebut dan manfaat deteksi dini. Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sadari pada ibu-ibu menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh sikap, kurangnya informasi dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Berikut jurnal yang saya review tentang praktik pemeriksaan payudara sendiri dan determinannya pada perempuan di Indonesia. Penelitian terbaru menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kebiasaan sadari. Yang pertama, pengetahuan yang baik tentang kanker payudara. Yang kedua, sikap positif terhadap sadari. Wanita yang paham dan percaya sadari itu penting dan lebih sering melakukannya. Yang ketiga, riwayat dengan kanker payudara. Mereka yang mempunyai kerabat dengan kanker payudara lebih cenderung peduli dan memeriksa diri. Yang keempat, dukungan dari keluarga. Yang kelima, paparan dari media dan juga tenaga kesehatan. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri atau Sadari pada Remaja Putri. Dari jurnal tersebut terdapat waktu yang tepat untuk melakukan sadari yaitu 1 bulan sekali antara 5-7 hari setelah menstruasi. Ketika kondisi payudara tidak dalam keadaan bengkak ataupun lunak. Pemeriksaan sadari lebih efektif dilakukan sedini mungkin pada usia wanita reproduksi antara sekitar 15-49 tahun. Berdasarkan penelitian dengan judul Tanda dan Gejala Kanker Payudara, jinak dan juga ganas, disebutkan tanda-tanda kanker payudara. Di antaranya, pada yang pertama yaitu benjolan pada payudara. Pada benjolan payudara terdapat 93% kasus. Yang kedua, benjolan dengan tidak nyeri, yaitu terdapat 74% kasus. Yang ketiga, benjolan dengan nyeri atau nyeri tekan pada benjolan di payudara. Pada kasus ini terjadi pada usia 50 tahun ke bawah atau kurang dari 50 tahun. Selanjutnya, terdapat sekresi puting. Terdapat kurang lebih 2% kasus pada sekresi puting. Sekresi puting tersendiri yaitu keluarnya cairan pada puting. Pada kondisi yang sudah parah, cairan yang keluar pada puting yaitu berwarna darah. Selanjutnya ada retraksi puting, yaitu puting yang menonjol ke dalam atau puting tenggelam. Pada kasus ini terdapat paling sedikit di antara tanda-tanda yang lainnya. Selanjutnya ada lokasi untuk tumor. Lokasi tumor paling sering terjadi di kuadrat luar payudara. Selanjutnya ada ukuran. Untuk ukuran kanker payudara umumnya kurang lebih dari 4 cm.
Nah, baik, di sini saya akan memperagakan gerakan sadari yang dapat dilakukan di rumah. Nah, untuk waktunya sudah dipaparkan di depan, yaitu di mana waktu sadari dilakukan dalam 1 bulan sekali pada saat setelah menstruasi hari ke-5 sampai ke-7. Sebelum melakukan sadari, sebaiknya kita lakukan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, untuk gerakan yang pertama, posisi badan kita harus berada di depan cermin. Lalu, kita amati pada bagian payudara kanan maupun kiri kita. Apakah terdapat perbedaan bentuk pada payudara kanan maupun kiri? Apakah terdapat ketidaksimetrisan pada payudara kanan maupun kiri? Lalu kita amati apakah terdapat bengkak pada payudara kanan maupun kiri. Gerakan yang kedua yaitu kedua tangan kita tarik ke atas. Lalu kedua siku kita tekukkan dan kedua telapak tangan kita taruh di belakang kepala. Lalu kedua siku kita tarik ke depan. Setelah itu kita amati apakah terdapat perbedaan pada bentuk payudara kanan maupun pada payudara kiri. Setelah itu kita amati juga apakah terdapat ketidaksimetrisan pada payudara kanan maupun kiri. Selanjutnya untuk gerakan yang ketiga, kedua tangan kita taruh pinggang. Setelah itu kedua bahu kita tarik ke depan. Lalu kita kencangkan pada bagian otot dada. Setelah itu kita amati apakah terdapat perbedaan pada payudara kanan maupun kiri. Untuk gerakan yang keempat ialah tangan kiri kita tarik ke atas, lalu telapak tangan kita ke belakang hingga menempel bahu. Untuk gerakan yang keempat, ketika tangan sudah berada di belakang bahu, setelah itu kedua jari kita berada di bagian payudara, kita tekan dari luar hingga melingkar seperti ini, sambil kita rasakan apakah terdapat benjolan atau nyeri tekan pada payudara kita. Sudah, setelah itu lakukan yang sama pada bagian payudara sebelah kiri. Untuk teknik selanjutnya yaitu kita cubit atau pegang bagian puting seperti ini. Kita amati apakah terdapat pengeluaran baik itu air susu maupun nanah dari bagian puting kita. Nah, untuk gerakan yang kelima, kita harus menggunakan alat, yaitu bantal, dan kita harus dengan posisi tidur. Setelah itu, kita taruh bantal kita di bagian belakang bahu kanan. Lalu tangan kita naikkan. Selanjutnya, gerakan yang kelima, ketika posisi sudah berbaring dan bantal sudah berada di belakang bahu, lalu tangan sudah diangkat, ketiak membuka, kedua jari kita melakukan tekanan lagi pada bagian payudara. Dari arah dalam seperti ini, memutari payudara seperti ini, sambil kita rasakan juga terdapat nyeri tekan atau benjolan pada payudara kita atau tidak. Kita lakukan seperti ini hingga menyeluruh payudara sampai ke belakang ketiak. Jika sudah, lakukan yang sama pada bagian payudara sebelah kiri. Mari kita lakukan sadari setiap 1 bulan sekali, karena kesehatan payudara adalah investasi berharga untuk masa depan perempuan.